Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Martin mendapat saran penting untuk kalahkan Bagnaia. Mampu meningkatkan motor dari sprint ke balapan utama, itu mungkin keuntungan yang dimiliki Bagnaia atas Martin. Musim MotoGP 2024 Jorge Martin jauh dari kata mengecewakan. Ia memenangkan 2 Grand Prix saat ini dan hanya terpaut 5 poin dari puncak klasemen. Akan tetapi, ia hanya mengalahkan Francisco Bagnaia 2 kali dalam 8 Grand Prix terakhir, statistik yang jelas perlu ditingkatkannya jika ia ingin merebut gelar dari sang juara bertahan. Menurut pundit MotoGP TNT Sports Michael Laverty, perbedaan antara keduanya sangat kecil. Karena mereka berdua adalah pembalap yang sedang berada di puncak performa mereka. Mereka memiliki mesin yang serupa, jelas kekuatan teknik tim pabrikan, mungkin perhitungan angka dalam semalam, mampu meningkatkan motor dari sprint ke balapan utama, mungkin itulah keuntungan yang dimiliki Pecco Bagnaia atas Jorge Martin. Namun, pertarungan akan menentukan, siapa yang lebih menginginkannya. Pecco akan menjadi juara dunia MotoGP 3 kali jika ia berhasil tahun ini. Jorge mengejar gelar MotoGP pertamanya, jadi ia sangat haus kemenangan sebelum pindah ke Aprilia tahun depan. Ini adalah kesempatan sebenarnya untuk menjadi juara dunia MotoGP. Sementara Laverty berpikir ini adalah kesempatan terbaik Martin untuk menjadi juara, melihat dari perspektif sejarah jelas bahwa Martin memainkan peran dalam kejuaraan yang telah diambil oleh orang-orang seperti Andrea Dovizioso dan Dani Pedrosa di masa lalu. Hal yang sama terjadi di setiap era, kata Laverty. Jadi, bayangkan bagaimana perasaan Sete Gibernau setiap minggu ketika ia bertarung dengan Valentino Rossi, begitu pula saat Anda bertarung dengan Casey Stoner di masa jayanya, Marc Marquez. Saat ini, Pecco sedang dalam performa puncaknya, Anda harus katakan Jorge Martin mengerahkan seluruh kemampuannya untuk melawannya. Jika Anda mengubah dinamika dan menempatkan Pecco di tim satelit, mungkin Jorge adalah orang yang tampaknya tidak memiliki kelemahan. Alex Lowes, yang juga berbicara di TNT Sports setelah Grand Prix Austria, setuju dengan Laverty bahwa berada di tim pabrikan, tentu saja bukan suatu kerugian, jadi Jorge Martin menghadapi tantangan, tetapi masih banyak balapan yang harus dilalui. Lowes mengatakan bahwa kunci kemenangan bagi Martin adalah berada di depan Bagnaia lebih awal, untuk mencegahnya menemukan ritmenya dan memberinya kesempatan untuk memperhatikan ban. Saya tidak akan mengatakan bahwa yang perlu Martin lakukan adalah menyerang lebih banyak, kata Lowes, maksud saya, dia menyerang setiap akhir pekan balapan 100%, Martin. Namun, yang terpenting, 5 putaran pertama balapan Anda perlu mencoba untuk berada di depan Pecco. Jika Anda membiarkannya melaju kencang dan mengendalikan motor, mengendalikan ban seperti yang diinginkannya, Martin tampaknya tidak akan bisa berada di depannya setelah itu. Jadi, ia perlu melakukan start yang baik, melakukan kualifikasi yang baik, dan berada di depan Pecco lebih awal. Valentino Rossi sumringah lihat line-up pembalap timnya tahun depan, ini kata The Doctor. Legenda hidup MotoGP, Valentino Rossi tampak cukup senang dengan line-up timnya untuk musim kompetisi tahun depan. Tim Valentino Rossi diketahui akan kehilangan satu pembalap andalannya, Marco Bezzecchi di MotoGP 2025 mendatang. Hal itu dipastikan usai Marco Bezzecchi memilih bergabung dengan tim utama Aprilia. Setelah kepergian Bezzecchi, tim Valentino Rossi, Pertamina Enduro VR46 juga nyaris kehilangan pembalap mereka lainnya yakni Fabio Di Giannantonio. Pembalap yang akrab disapa Di Gia itu dikabarkan diincar oleh tim satelit baru Yamaha, Prima Pramac. Tapi, Di Gia rupanya tetap memilih tinggal dan melanjutkan kerjasama dengan VR46. Di sisi lain, slot kursi kosong tim Valentino Rossi itu akan diisi oleh murid pertamanya, Franco Morbidelli. Melihat Franco Morbidelli bergabung dengan timnya, Rossi mengaku senang. Ia pun menyatakan antusias melihat duet dua pembalap Italia di timnya. Kami sangat senang memiliki Morbidelli bersama kami karena Franco adalah pembalap akademi pertama setelah Marco Simoncelli, ujar Rossi. Jadi saya sangat senang dia membalap bersama kami dan dia juga sangat bersemangat, dan saya sangat senang dengan susunan pembalap kami untuk tahun depan. Ada 2 pembalap Italia, Di Giannantonio bekerja dengan sangat baik dan sangat disukai oleh Ducati. Di sisi lain kami memiliki Franco yang juga merupakan pembalap akademi, tambahnya. Terlepas dari komentar Valentino Rossi, Morbidelli mengawali musim 2024 dengan cukup sulit. Ia kerap kali finish di barisan belakang atau bahkan tidak finish pada awal-awal seri MotoGP. Catatan Morbidelli lantas membaik di MotoGP Prancis, di mana ia berhasil finish di posisi ke-7. Tapi, di seri berikutnya, MotoGP Katalan,
Morbidelli kembali gagal finish, setelah itu ia terus berhasil finish di top 10 hingga di MotoGP Austria pekan lalu. Pakar MotoGP ungkap Marquez berambisi raih 2 gelar lagi demi lewati Rossi. Pembalap Spanyol, Marc Marquez menjadi pembalap dengan gelar terbanyak di grid MotoGP saat ini yang masih aktif. Dia telah meraih 6 gelar kelas utama atau total 8 gelar semua kelas. Marquez pertama kali naik ke MotoGP pada musim 2013 dan langsung menjadi juara dunia di musim debutnya. Dia kemudian meraih gelar kedua pada tahun 2014 dengan lebih banyak kemenangan. Dari 2016 sampai 2019, Marquez berturut-turut meraih gelar ketiga, keempat, kelima dan keenam dan tanpa ada lawan seimbang. Sayangnya, Marquez mengalami cedera parah pada 2020 lalu dan sampai sekarang masih belum meraih gelar baru. Namun ada peluang menarik mulai 2025 ketika dia naik ke tim pabrikan Ducati, mengendarai motor terbaik di lintasan. Pakar menilai Marquez berambisi meraih setidaknya 2 gelar juara dunia lagi untuk bisa melewati rekor pembalap Italia, Valentino Rossi yang memiliki 9 gelar semua kelas. Marc menyadari peluang ini, kata Alex Hoffman, yang kini bertindak sebagai pakar MotoGP untuk Servus TV, berbicara dalam wawancara dengan motorsport tanda hubung Total.com. Dia benar-benar menginginkan 2 gelar juara dunia lagi untuk melewati Valentino Rossi yang hebat dalam statistik. Tapi pertanyaannya adalah seberapa besar dia bisa mengendalikan diri dan kemauannya, seru Hoffman menjelaskan pendapatnya. Marquez dan Bagnaia akan berbagi padok sampai akhir MotoGP 2026 mendatang. Ini pembalap pengganti Marquez di Gresini Racing. Pabrikan Bologna, Ducati Corse hanya menurunkan total 6 motor mulai MotoGP 2024 mendatang. Mereka telah kehilangan 1 tim dan berimbas pada pengurangan 2 kursi. Tim Ducati Lenovo telah mengamankan 2 pembalap mereka, Francisco Bagnaia dan Marc Marquez. Kemudian tim VR46 Racing sudah mengumumkan duet Fabio Di Gianantonio dan Franco Morbidelli. Tim Gresini Racing baru mengamankan Alex Marquez, 1 kursi kosong belum diumumkan. Tapi itu sudah sejak lama menjadi milik pembalap Spanyol, Fermín Aldeguer. Dia akan menggantikan Marquez di Gresini Racing tahun depan, hanya saja belum ada pengumuman resmi. Saya pikir ini adalah rahasia yang diketahui semua orang, ucap Aldeguer kepada Crash.net. Saya senang untuk ini. Saya tidak bisa berkata apa-apa sekarang tapi mungkin dalam waktu dekat, dan ia sangat senang berada di tim ini, Gresini, dengan motor ini, Ducati 2024. Tahun depan, kita bicara di lain waktu, sambung pembalap Spanyol itu. Tim Gresini Racing merupakan salah satu yang terbaik di kelas utama. Banyak pembalap yang bergabung dengan tim ini, dan bagian teknisnya sangat bagus. Tapi ini tahun depan, saya fokus pada tahun ini karena ini penting, seru Aldeguer. Aldeguer sendiri saat ini tengah berlaga di kelas Moto2 dan masih punya peluang menjadi juara dunia, walau jalannya cukup berat.